Oke, terima kasih. Masih semangat hari ini? Pasti? Semangat? Oke. Kalian punya jargon atau sesuatu yang bikin semangat? Kakak, khusus ada jargon atau apa itu? Oke. Belum ada. Mungkin besok bisa dibuat jargon atau apapun yang bisa membangkitkan semangat kita ketika. Ada tepung Pak, tepung Afrika. Oh, tepung Afrika sudah ada. Oke, kita coba ya. Oke, semuanya silakan berdiri dulu supaya tidak ngantuk, supaya tetap bersemangat. Kita coba tepung Afrika. Siap, posisi ini tegap. Oke. Kuyuk. Mungkin Mbak Ama bisa dipandu untuk berbalik ya. LDK OSIS 2022-2023. Oke, ternyata masih begitu semangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk hari ini sebenarnya agenda terakhir itu yang mengisi adalah beliau Bapak Susanto, tapi karena sedang ada agenda lain, ada yang sedang diurus, maka untuk jadwal terakhir ini dipindah atau di istilah Jawanya dilukir nih dengan program OSIS yang sejatinya yang mengisi adalah Bu Mulyani. Saya hanya membantu sebagai operator, tapi hari ini Bu Mulyani juga sedang ada tamu dari Puskesmas, maka saya isi dulu sebentar. Ya. Nah, di sini semuanya sudah siap untuk menjadi pengurus OSIS? Wah, ini yang paling siap ketok sampai ini. Yang lain siap ya? OSIS seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi merupakan organisasi resmi. Bahkan sudah ada peraturan resminya yang mendasari daripada terbentuknya dan berdiri serta berlangsungnya organisasi OSIS. Nah, oleh sebab itu dalam suatu organisasi tentu harus ada yang namanya program kerja. Tidak mungkin dong suatu organisasi tidak memiliki program-program kerja. Terus gunanya apa gitu? Nah, oleh sebab itu di sini saya akan sedikit menyampaikan, mencuplik. Ini sebenarnya program kerja yang sudah dilakukan oleh kakak kalian di periode sebelumnya 2021-2022. Jadi ini nanti hanya sebagai gambaran untuk program kerja selanjutnya. Dari yang kemarin misalkan menurut kalian baik, menurut kalian oke, menurut kalian keren, silahkan untuk dilanjutkan. Tapi ketika kalian punya ide-ide cemerlang lainnya, seperti tema kita apa ini? Kreatif, cerdas dan bertanggung jawab. Kalian punya ide-ide kreatif tentang bagaimana nanti OSIS ini akan kalian bawa ke depan. Program-program seperti apa yang akan kalian bawa? Silahkan nanti didiskusikan, dicanangkan dalam program kerja sehingga nanti akan membawa kita, membawa OSIS ini dan umumnya juga SMP 1 Manyara menjadi yang lebih baik dan lebih keren ke depannya. Oke. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini yang merangkum terus terang Bu Mulyani. Beliau sangat rajin untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan di sini dari setiap sektornya, setiap bidang-bidangnya itu sudah dirangkum, dikemas menjadi suatu dokumen yang bisa kalian jadikan sebagai nanti apa ya, acuan bisa atau inspirasi mungkin bisa untuk menyusun program kerja ke depannya dalam satu tahun yang akan datang. Nah, di sini kita mulai. Sebelumnya kalian mau masuk OSIS, kalian tahu belum di OSIS itu ada berapa bidang? Kalian sudah punya angan-angan, saya nanti dengan potensi yang ada dalam diri saya mau masuk bidang ini. Sudah ada angan-angan? Sudah. Pertama, nanti pengennya atau menurut potensi dari diri kamu paling pas itu masuk sektor apa? Teknologi informasi dan komunikasi.
Oke, teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi berapa itu? 9. Oke, keren. Berarti, nah, yang lainnya juga harus seperti itu. Karena ketika kalian sudah bisa memotret potensi yang ada dalam diri kalian, kalian tahu apa nanti yang bisa kalian berikan untuk OSIS dan untuk SMP Negeri 1 Manyaran. Seperti tadi misalkan kamu punya gagasan nanti di Sekber 9 pengen bikin apa Tama? Sekarang belum ya, karena masih baru, belum ada gambaran tentang yang sudah terlaksana. Oleh sebab itu, salah satunya ini kita bahas mulai dari Sekber 1 terlebih dahulu. Di Sekber 1 itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya ambil dokumen dari kepengurusan tahun sebelumnya, di sini programnya ada 10. Mungkin nanti kalau menurut kalian bagus silakan dilaksanakan lagi. Kalau kurang atau dalam implementasinya kurang bagus bisa kalian tingkatkan atau justru kalian tambahkan sesuatu yang lebih oke. Nah, yang pertama di sini adalah membuat jadwal sholat Jumat bersama di sekolah. Nah, atau yang lebih umum lagi melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah, dan itu terjadwal kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa terjadwal? Karena kalau misalkan dalam satu sekolah melaksanakan dalam satu waktu itu masjid kita tidak muat, kapasitasnya hanya terbatas. Jadi kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu dibuat jadwal kelas 9F, 9E, 9D dari Senin, kemudian selanjutnya. Nah, ini beberapa dokumentasi yang sudah diambil oleh Bu Mulyani. Jadi ini tentang sholat Jumat. Jadi nanti kalau misalkan untuk beberapa waktu belakangan ini memang belum terlaksana lagi karena kemarin terjadi pandemi itu. Kemudian nanti silakan, ini kan sudah pasca pandemi, silakan untuk diaktifkan kembali kalau menurut kalian ini oke. Nah, kemudian tentu juga ada selain ibadah sholat, ibadah atau untuk agama yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Kemudian peringatan-peringatan hari besar keagamaan, tentu tidak hanya yang Islam, tapi juga yang Kristen, Katolik maupun agama yang lain. Tapi di sini hanya ada 3 agama ya? Iya. Nah, 3 agama itu bagaimana nanti dari Sekber 1 bisa merangkul semuanya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Suatu kegiatan harus dilaksanakan atas dasar kesetaraan, ya. Kalau misalkan dari agama Islam ada kegiatan tertentu, oke. Dari Kristen, Katolik juga harus membuat kegiatan yang bisa memfasilitasi, mewadahi daripada siswa yang memeluk agama tersebut. Misalkan di sini nanti ada kegiatan dalam rangka Natal, mungkin bisa untuk siswa-siswi yang beragama Kristen Katolik bisa mengadakan suatu kegiatan apa, mungkin pilihan ya. Mungkin bisa dirancang nanti kegiatannya apa untuk bisa mewadahi tentang siswa-siswi yang beragama Kristen atau Katolik. Kemudian juga bisa dibuat suatu program, suatu kegiatan yang bisa merangkul semuanya sekaligus, Islam, Kristen, Katolik maupun nanti ketika ada siswa baru mungkin beragama lain yang bisa merangkul semuanya itu. Nah, di sini beberapa contoh mungkin bisa kalian cermati. Nah, ini Pak Yusroni selaku guru agama, dia memimpin sholat di lapangan Istiqomah. Sholat apa Istiqomah? Meminta hujan. Ini pas terjadi di kemarau panjang biasanya. Kemudian kita bersama-sama meminta turunnya hujan. Kenapa? Adanya sholat ini tentu juga tidak serta-merta pengen melaksanakan sholat, tapi juga ada dasar yang melandasi dilaksanakannya sholat ini, kemarau panjang. Kemudian kalau kalian lihat di sekitar kita, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai apa? Petani. Nah, oleh sebab itu turunnya hujan, air itu sangat penting bagi masyarakat sekitar kita. Nah, di sini peran kita sebagai salah satu instansi yang berada di lingkungan masyarakat, kita kalau kita mau mensuplai air kan tentu tidak bisa ya. Nah, salah satunya diwujudkan dengan kita melaksanakan sholat bersama-sama meminta diturunkan hujan. Nanti juga misalkan ada lagi hari-hari besar yang lain, misalkan apa dalam Islam,
pada Isra Mi'raj, misalkan Isra Mi'raj diadakan pengajian akbar yang melibatkan semua siswa, guru dan staf, bisa. Atau pas yang sudah rutin dilaksanakan pesantren, istilahnya pesantren kilat atau pesantren Ramadan ya? Oke, pesantren kilat di bulan Ramadan, nah itu bisa dilaksanakan nanti mau materinya seperti apa. Kalau tahun kemarin yang terakhir kita adakan banyak lomba ya, lama ya. Gak aman ya? Pesantren kilat kemarin kita adakan berbagai lomba ya. Nah itu mungkin positif, kalian nanti bisa programkan lagi, silahkan. Itu beberapa contoh dalam rangka memperingati hari besar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada melakukan kegiatan-kegiatan amalia. Nah, amalia tentu semua agama mendukung tentang adanya berbuat baik kepada sesama. Salah satunya adalah di sini dilaksanakan secara rutin infak Jumat. Kemudian juga dilaksanakan zakat pada bulan Ramadan. Tujuannya apa? Kita berbagi kebaikan. Kalau dalam agama saya meyakini bahwa ketika kita punya rezeki, kemudian kita salurkan kepada yang membutuhkan, harta kita hakikatnya tidak berkurang, tapi justru bertambah dan bertambah. Nah, itu nanti yang coba akan kita laksanakan dalam program-program kalian, sehingga kita juga memberikan dampak positif, memberikan manfaat bagi sesama. Mungkin nanti ketika ada teman di sekolah ini yang mungkin membutuhkan, bisa kita salurkan ke yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan dalam sekolah ini semua sudah tercover, bisa kita salurkan ke lingkungan sekitar. Itu ya. Nah, ada banyak hal. Nah, ini dokumentasi tentang zakat. Kalau tahun kemarin itu sistemnya adalah siswa yang tidak zakat di rumah, dia mengumpulkan beras itu ya. Mengumpulkan beras, kemudian nanti ada proses, ada panitia yang menyalurkan. Nah, ini juga dilaksanakan bimbingan terhadap pemeluk agama. Di sini dicontohkan oleh Pak Yusroni melakukan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, program yang sudah berjalan baik sejauh ini adalah tentang pembiasaan di pagi hari. Itu yang menginisiasi Bu Mulyani bersama teman-teman. Setiap 15 menit mengaji bersama bagi yang muslim, kemudian kalau dalam istilah Nasrani apa? Membaca kitab bagi yang non muslim. Nah, itu sudah bagus. Nanti silahkan dilanjutkan lagi, atau mungkin misalkan OSIS punya terobosan gebrakan, nanti bagaimana supaya kebiasaan yang baik itu bisa lebih optimal lagi, bisa lebih bermanfaat lagi. Silakan disampaikan, didiskusikan, kemudian kita laksanakan bersama. Kemudian membina toleransi kehidupan antar umat beragama. Nah, ini yang sangat penting. Jangan sampai di sekolah kita ada istilahnya pembulian atas dasar mengatasnamakan agama. Tidak boleh. Kita di sini di satu atap SMP Negeri 1 Manyaran, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun suku dan rasnya adalah sama. Kita setara. Hak kita untuk belajar, hak kita untuk mendapat perhatian, hak kita untuk mendapatkan akses pendidikan, itu semuanya sama. Jangan sampai dibeda-bedakan, jangan sampai terjadi pembulian yang mengatasnamakan rasisme dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian yang bertugas untuk mengawal. Jadi kalau kalian mendapati teman-teman kalian yang mungkin yang belum memiliki pemahaman tentang hal itu, kemudian melakukan pembulian atas dasar mungkin di atas namakan agama atau ras atau apapun, nah kalian berkewajiban untuk mengingatkan. Mereka melakukan seperti itu mungkin karena mereka belum paham konsepnya. Nah, maka dari itu kalian tidak boleh langsung membentak, langsung menjudge mereka salah, tapi ajak ngobrol dulu. Kalau seperti itu tidak baik, tidak boleh. Kemudian kalian bisa meluruskan apa yang salah dari yang kalian lihat. Kemudian mengadakan lomba kegiatan bernuansa keagamaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bulan Ramadan kemarin banyak sekali perlombaan, mulai dari pidato keagamaan, kemudian juga ada lomba azan,
dan sebagainya. Mungkin nanti silakan kalian kembangkan. Jangan hanya bertitik pada satu agama, tapi nanti silakan ketika ada momen-momen misalkan Natal atau apa Paskah. Nah, silakan kalian membuat suatu lomba-lomba atau suatu kegiatan yang bisa memfasilitasi teman-teman kalian yang beragama selain Islam. Nah, ini beberapa dokumentasinya bisa kalian lihat. Nah, ini pada waktu penyerahan hadiah, ini lomba azan, kemudian juga lomba menghafal Al-Quran. Luar biasa, di sekolah kita sudah banyak sekali ya yang mulai menghafal Al-Quran, khususnya bagi muslim ini sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, luar biasa. Kalian sebagai OSIS juga harus termotivasi ya, jangan sampai kalah dengan yang bukan pengurus OSIS. Kalau dalam agamamu ya ada menghafal kitab? Nggak ada. Soalnya di agama saya ada, mungkin di agamamu ada, silakan juga diterapkan. Nah, ini berbagai lomba yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga, ini juga lomba busana muslim dalam rangka memperingati hari besar. Nah, lomba-lomba yang nanti kalian laksanakan dalam beberapa event keagamaan, nah itu tidak serta-merta berhenti di level sekolah. Harapannya ketika sekolah melaksanakan suatu kegiatan lomba, itu adalah mencari potensi-potensi terbaik dari kalian untuk selanjutnya diikut sertakan dalam level lomba yang lebih tinggi, mungkin di level kabupaten atau bisa jadi juga di tingkat provinsi atau syukur-syukur di tingkat nasional maupun internasional. Ada yang suka melukis atau menulis kaligrafi di sini? Ada yang suka? Ada yang pakai gambar? Yang hobi pidato? Jadikan hobi yang pidato ya, keren. Oke, silakan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, baik itu pidato, entah lukis, entah akademik, apapun itu silakan selalu diasah. Sehingga nanti ketika ada kompetisi-kompetisi yang bisa kalian ikuti, silakan kalian ikuti. Yang penting kalian ikuti, dapat pengalaman. Syukur-syukur kalian punya tujuan yang untuk mendapatkan suatu prestasi, itu akan jauh lebih baik. Nah, ini beberapa di antaranya, contoh lomba kaligrafi. Kemudian selain itu, ini hanya beberapa contoh yang dilaksanakan oleh kakak-kakak kalian. Ketika nanti kalian punya gambaran, program kerja ini akan lebih lengkap ketika dilaksanakan apa. Nah, kalian boleh sekarang dioret-oret di buku kalian. Ketika kalian dapat inspirasi, langsung tuangkan dalam tulisan kalian. Kemudian nanti ketika waktunya pembahasan, kita bisa diskusi. Kemudian kita bisa tuangkan apa yang menjadi ide kalian itu dalam program kerja 1 tahun ke depan. Nah, itu untuk segbit pertama tentang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang selanjutnya segbit 2, di sini ada pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Jadi hal ini segbit 2 ini sesuai dengan visi sekolah kita, salah satunya adalah berakhlak mulia. Maka perlu kita canangkan dalam program kerja kita itu sesuatu yang bisa mendorong warga SMP Negeri 1 Manyara ini untuk berakhlak mulia. Kita lihat beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak kalian. Yang pertama di sini adalah melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Ini wajib. Tata tertib banyak sekali kalian bisa akses, mungkin di kelas-kelas kalian sudah ditempel di situ tata tertib banyak sekali. Salah satunya apa? Yang sering sekali masih menjadi perhatian Bapak Ibu guru adalah tentang cara berpakaian. Banyak sekali masih dikeluarkan bajunya, rambutnya belum rapi, rambutnya nutupi batuk ngasih tekan meripat, ono ku yo enek. Nah, tugas kalian nanti adalah mengawal sekolah ini supaya siswa-siswinya semuanya taat terhadap tata